Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Gubernur yang saya hormati, Pak Danrem, Pak Kapolda dan seluruh Pemerintah Provinsi Riau. Hadir juga bersama kami Pak Kapolres Pelalawan dan Pak Bung, Murni Dandim dan seluruh tim Satgas Banjir Pelalawan Pak Gubernur. Izin menyampaikan Pak Gubernur bahwa di Pelalawan masyarakat yang sudah terdampak banjir itu totalnya 4.136 kakak dengan total jiwa 16.150. Ada 229 kakak yang sekarang sudah kita fungsikan Pak. Bantuan yang sudah kita salurkan total 3.289 kakak, artinya masih ada yang belum mendapatkan bantuan dan kita terus bersama teman-teman mengumpulkan bantuan-bantuan yang ada. Untuk di Pelalawan ada beberapa titik yang memang dari hulu di Kecamatan Langgam, informasi hari ini sudah mengalami penurunan debit air dari diperkirakan 2 cm, tapi di bawahnya masih mengalami kenaikan. Antara stuck dan mengalami kenaikan di 1 cm. Dan titik yang menjadi isu Riau dan nasional adalah lintas timur Pak Gubernur, mungkin yang hampir 1 minggu ini viral dan menjadi atensi, adalah banjir di jalan lintas timur yang bisa menyebabkan kemacetan puluhan kilometer. Jadi memang biasa yang sampaikan Pak Gubernur tadi, kadang-kadang media sosial menyampaikan berita-berita yang ya itu kondisinya yang tidak bisa kita ini, bahwa ada sampaikan juga berita misalnya media sosial yang mengangkat terpanjang di dunia, macet terpanjang di dunia juga ada. Jadi kami pikir itu sesuatu yang yang penting bagi kami adalah tugas bagaimana terus membuat pengguna jalan bisa kita bantu, dan tentu perekonomian tetap bisa berjalan, jangan berdampak terhadap kebutuhan pokok dan juga tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Memang dampak lintas timur berdampak terhadap ekonomi Pak Gubernur. Di selatan Pelalawan itu mengalami kenaikan beberapa bahan pokok seperti kenaikan kelangkaan gas LPG yang angkanya cukup fantastik, tapi kita sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk bisa membantu dan alhamdulillah sudah berikan jalan keluar. Untuk banjir di lintas timur sampai hari ini masih ketinggiannya masih di atas 1 meter dan mobil kecil masih belum dibolehkan lewat, artinya cuma bisa dilewati oleh mobil truk-truk besar roda 10 ke atas. Oleh karena itu memang kami juga mengalami mencoba untuk mengalihkan alternatif ini, karena di lintas timur diakses tentunya baik kendaraan dari Jawa, Lampung, Sumsel, Jambi yang menuju Sumut, Pekanbaru, Sumbar sampai Aceh. Oleh karena itu memang ini akan memberikan dampak besar. Saya pikir bukan cuma perekonomian Pelalawan saja, bukan cuma Riau, tapi memang berdampak terhadap akses logistik baik di Sumatera maupun tentunya nasional juga. Maka kami mencoba untuk membuat opsi-opsi pengalian jalur ini. Salah satunya adalah mengalihkan akses menuju Pekanbaru itu adalah dari Pangkalan Kuras, Simpang Koran atau Gunung Sari, yang itu salah satu opsinya Pangkalan Kuras, Gunung Sari atau Simpang Koran, Pekanbaru. Tapi ini memang kondisi jalannya beberapa hari terakhir juga mengalami kendala yang memprihatinkan. Mungkin ini bisa menjadi atensi bersama mungkin Pak Gubernur, karena Gunung Sari ini berada di Kampar dan
sebagian jalan itu melewati akses perusahaan, khususnya PT RAP. Kami nanti akan berkoordinasi, sudah berkoordinasi untuk membantu perbaikan jalan-jalan itu. Karena kalau akses itu bisa dimanfaatkan akan mengurangi kemacetan di lintas timur. Memang 2-3 hari belakangan macetnya, pengguna jalan bisa memakan waktu baru bisa melewati titik banjir terdalam itu di kilometer 83 itu yang memakan waktu sampai 8-10 jam. Tapi sekarang sudah hampir rata-rata di 3-4 jam untuk kondisi hari ini. Artinya sudah mulai teratasi crowdednya, kemacetannya di titik itu. Kami memang di Pelalawan ada beberapa titik yang memang akses sudah yang tidak bisa dilewati. Salah satunya lintas timur, yang kedua akses dari Kuansing menuju Langgam Pekanbaru, dan juga di daerah perkotaan juga sebagian sudah lumpuh. Mudah-mudahan dengan surutnya air hari ini atau stagnya itu nanti bisa semakin cepat surut. Memang kami masih khawatir karena sudah mulai juga pasang sudah mulai naik, jadi ini mungkin bisa jadi akan mengalami kenaikan lagi untuk di Pelalawan. Atensinya Pak Gubernur, mungkin atensi dari pemerintah provinsi. Kemarin kita juga ada, hari ini dapat spotting juga dari provinsi untuk pengungsi. Kita dapat dukungan untuk dapur umum, dan mungkin kami butuh dukungan karena masih banyak lagi warga yang belum tersalurkan bantuannya. Dari 4.136 baru tersalurkan 3.289. Jadi mungkin Pak Gubernur kalau ada yang masih sisa-sisa di provinsi, tolong digeser ke Pelalawan Pak Gubernur. Ya. Terakhir Pak Gubernur, kemarin Kepala Kadiskes provinsi juga sudah turun ke Pelalawan, karena memang kalau kesehatan ini tentu khusus Riau itu Injil itu pasti akan melewati Pelalawan. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di baik rumah sakit Arifin Ahmad atau rumah sakit swastanya di Pekanbaru pasti akan melalui jalur lintas timur ini. Kalau kondisi sekarang, karena kita tidak bisa memprioritaskan, karena kalau ada prioritas di jalur ini pasti kemacetannya akan semakin parah. Jadi memang semuanya kita harus disiplin. Jadi kalau tidak disiplin, itu macetnya akan semakin parah. Jadi tidak ada prioritas di jalur ini. Mau pejabat, mau siapapun itu tidak ada prioritas, karena risiko kemacetannya akan makin panjang. Kita memang sudah menyiapkan Pak Gubernur untuk mobil-mobil ambulan, baik milik pemerintah, seluruh mobil ambulan tanpa terkecuali dari manapun asalnya, itu disiapkan mobil trado gratis oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Tapi di sisi lain kami juga menyiapkan angkutan sungai yang bisa digunakan gratis juga, dan bahkan diprioritaskan untuk yang sakit itu disiapkan speedboat, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama. Karena kalau dari sampai ke sebelum titik banjir sampai mereka bisa menyeberang itu membutuhkan waktu 3-4 jam tuh Pak. Tapi kalau menggunakan akses speedboat, mereka paling memakan waktu setengah jam sampai 1 jam sudah bisa berangkat menuju ke rumah sakit tujuan masing-masing. Untuk sementara itu Pak Gubernur yang bisa kami sampaikan dari Pelalawan. Kami juga mungkin terakhir Pak Gubernur mohon atensi juga dari PUPR baik provinsi maupun balai jalan, karena memang lintas timur ini kan maksudnya ke balai jalan nasional. Mungkin dibantu juga di standby-kan alat berat di titik
jalan lintas timur Pak Gubernur. Hari ini saja ada 5 mobil yang tumbang. Nah, kalau sudah ada mobil yang tumbang, itu kemacetan akan bisa semakin parah Pak Gubernur. Karena memang posisi jalan ini sekarang buka tutup, cuma bisa di titik terdalam di kilometer 83 itu tidak bisa akses 2 jalur. Jadi cuma bisa aksesnya 1 jalur saja, jadi buka tutup. Karena kalau dibuka 2 jalur, kita takut semakin banyak yang terperosok atau tumbang, sehingga nanti kemacetannya akan semakin parah. Jadi dukungan effort dari provinsi tentu sangat kami harapkan dari pemerintah provinsi, dan terima kasih atas effort yang sudah diberikan ke tim Satgas Kabupaten Pelalawan, dan insya Allah mudah-mudahan banjir cepat surut dan kita bisa terus memfasilitasi melayani masyarakat dengan lebih baik. Terima kasih Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.